Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi kita belajar pendidikan agama Islam dari rumah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran 10 tentang senangnya meneladani para nabi dan ashabul kahfi dengan subtema kisah keteladanan Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam dan ashabul kahfi. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya, agar kita diberikan keberkahan dan kemudahan dalam menerima ilmu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anakku yang saleh dan salihah, yang pertama kisah keteladan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam adalah salah satu nabi yang mengalami kehidupan dalam 3 kegelapan, yaitu kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan di lautan, dan kegelapan malam. Nabi Yunus alaihissalam adalah pembawa ajaran tauhid. Beliau menyesali tindakannya karena meninggalkan umat yang tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Beliau berdoa dengan nada penyesalan di dalam perut ikan, seperti telah dijelaskan di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 87 berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Nabi Yunus bin Matta diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada penduduk Ninawa di wilayah Mosul, Irak. Penduduk kampung Ninawa berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyembah berhala. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberi petunjuk kepada mereka dan mengembalikan mereka ke jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Yunus alaihissalam untuk mengajak mereka beriman dan meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku yang saleh dan salihah, seruan Nabi Yunus alaihissalam untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala ditolak penduduk Ninawa. Mereka tetap memilih menyembah berhala. Mereka lebih memilih kekafiran dan kesesatan daripada keimanan. Mereka mendustakan Nabi Yunus alaihissalam, mengolok-olok dan menghinanya. Setelah lama menghadapi mereka, Nabi Yunus alaihissalam pun marah kepada kaumnya dan tidak berharap lagi keimanan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mewahyukan kepada Nabi Yunus alaihissalam untuk membimbing kaumnya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu bahwa akan mengazab umat Nabi Yunus setelah berlalu 3 hari. Lalu Nabi Yunus menyampaikan perihal azab itu kepada kaumnya. Kemudian ia pergi meninggalkan mereka. Kaum Nabi Yunus alaihissalam telah mengetahui azab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang. Mereka melihat Nabi Yunus alaihissalam telah pergi meninggalkannya. Dengan demikian mereka yakin azab akan turun. Maka mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyesali sikap mereka selama ini. Ketika itu mereka berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar azab itu diangkat dari mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhi azab itu dari mereka karena kesungguhan doanya. Baik anak-anakku yang saleh dan salihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Yunus ayat 98. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. Yang artinya, maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Quran surat Yunus ayat 98. Baik anak-anakku yang salih dan salihah, Nabi Yunus alaihissalam tetap meninggalkan kampung kaumnya karena marah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengizinkannya. Nabi Yunus alaihissalam pergi ke tepi laut dan menaiki kapal. Pada saat Yunus berada di atas kapal, ombak laut menjadi dahsyat. Angin menjadi kencang dan membuat kapal menjadi oleng hingga hampir saja tenggelam. Melihat keadaan demikian, nahkoda kapal meminta barang-barang yang berat dilempar ke laut untuk meringankan beban. Setelah barang-barang berat dilempar ke laut, ternyata kapal itu tetap saja oleng, hampir tenggelam. Para penumpangnya bermusyawarah untuk meringankan beban kapal dengan melempar seseorang ke laut. Mereka melakukan undian dan ternyata undian itu jatuh kepada diri Nabi Yunus alaihissalam. Tetapi mereka tidak mau jika Nabi Yunus alaihissalam harus terjun ke laut. Maka undian pun diulangi lagi. Dan ternyata jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam lagi. Hingga undian itu dilakukan sebanyak 3 kali dan hasilnya tetap sama. Maka Nabi Yunus alaihissalam bangkit dan melepas bajunya. Kemudian melemparkan dirinya ke laut. Baik anak-anakku yang salih dan salihah, pada saat yang bersamaan Nabi Yunus alaihissalam melompat dari kapal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan ikan paus besar yang langsung menelan Nabi Yunus alaihissalam dengan tidak merobek dagingnya atau mematahkan tulangnya. Nabi Yunus alaihissalam pun tinggal di perut ikan itu dalam beberapa waktu dan dibawa mengarungi lautan oleh ikan itu. Dalam riwayat dikisahkan bahwa Nabi Yunus alaihissalam berada dalam 3 kegelapan. Kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan lautan, dan kegelapan malam.
kita tidak perlu mempermasalahkan berapa lama Nabi Yunus alaihissalam berada di dalam perut ikan paus tersebut. Hikmah dari kisah Nabi Yunus alaihissalam yang diuji Allah subhanahu wa ta'ala dan harus melompat ke dalam lautan yang dalam demi keselamatan penumpang kapal yang kelebihan muatan. Kita bisa membayangkan bagaimana susahnya bernapas di kegelapan perut ikan yang berenang di lautan dalam nan gelap. Namun, Nabi Yunus alaihissalam tetap ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memanjatkan doa kepadanya. Singkat kisah, Nabi Yunus alaihissalam selamat sampai ke tepian berkat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anakku yang salih dan salihah, selanjutnya kisah keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam. Pengharapan panjang Nabi Zakaria alaihissalam untuk mendapatkan keturunan tidak pernah surut. Nabi Zakaria alaihissalam yang taat beribadah terus berdoa tidak putus-putusnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hingga akhirnya membuahkan hasil. Suatu saat Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi Zakaria alaihissalam sehingga ia memperoleh anak walaupun usianya telah tua. Anaknya itu diberi nama Yahya. Sebagai manusia, Nabi Zakaria alaihissalam ingin agar keturunannya tidak terputus dan terus bersambung dari generasi ke generasi sepanjang Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkannya. Nabi Zakaria alaihissalam khawatir bahwa bila ia wafat tanpa meninggalkan seorang pengganti, kaumnya akan kehilangan pemimpin dan akan kembali kepada cara-cara hidup mereka yang penuh dengan kemungkaran dan kemaksiatan. Bahwa mungkin mereka akan mengubah syariat Nabi Musa alaihissalam dengan menambah atau mengurangi isi kitab Taurat sekehendak hati mereka. Sebagai orang yang diserahi amanah untuk melindungi Maryam binti Imran, Nabi Zakaria alaihissalam tiap hari pergi ke mihrab melakukan sholat sambil menjenguk Maryam. Nabi Zakaria alaihissalam mengawasi Maryam sejak ia diserahkan oleh ibunya. Tugas pengawasan terhadap Maryam diterima oleh Nabi Zakaria alaihissalam melalui undian yang dilakukan oleh para pengurus mihrab. Baik anak-anakku yang saleh dan salihah, suatu hari ketika Nabi Zakaria alaihissalam datang ke mihrab, ia melihat Maryam di salah satu sudut mihrab sedang sholat atau sujud. Di depannya terlihat berbagai jenis buah-buahan musim panas. Dalam hati, Nabi Zakaria alaihissalam bertanya-tanya dari mana datangnya buah-buahan musim panas itu. Padahal mereka masih berada dalam musim dingin. Nabi Zakaria alaihissalam tidak sabar menanti Maryam selesai sujud. Setelah Maryam selesai sholat, didekati Nabi Zakaria alaihissalam untuk menanyakan tentang asal-muasal buah-buahan kepadanya. "Hei Maryam, dari manakah engkau mendapati buah-buahan ini semua?" Maryam menjawab, "Ini adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala yang aku dapat tanpa dicari dan diminta. Di kala matahari terbit, aku mendapatkan rezekiku ini sudah berada di depan mataku. Demikian pula bila matahari terbenam. Mengapa Bapak merasa heran dan takjub? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berkuasa memberikan rezekinya kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan?" Suatu peristiwa yang menakjubkan. Allah subhanahu wa ta'ala memberi tanda-tanda kehamilan istri Nabi Zakaria alaihissalam bahwa mulutnya tidak akan bisa berbicara selama 3 hari dengan sesama manusia. Padahal ia tidak sakit. Baik anak-anakku yang saleh dan salihah,
Istri Nabi Zakaria alaihissalam hanya bisa berbicara isyarat dengan tangan atau lainnya untuk memahamkan orang. Selama 3 hari itu, ia harus memperbanyak bertasbih, bertahmid di waktu pagi dan petang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi seorang anak kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Anak yang diberi nama Yahya itu kelak dapat meneruskan dakwah Nabi Zakaria alaihissalam. Anak-anak, kisah Nabi Zakaria alaihissalam dapat dijadikan teladan. Untuk memperoleh keinginan, kita harus berusaha dan terus berdoa dengan ikhlas. Kita tidak boleh putus asa. Setiap cobaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan tentu ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Anak-anakku yang salih dan salihah, selanjutnya kisah keteladanan Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam adalah anak Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam adalah seorang yang bertakwa. Beliau adalah seorang yang cerdik pandai, berpikiran tajam sejak ia berusia muda dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Di samping itu, Nabi Yahya alaihissalam terkenal sebagai seorang nabi yang teguh pendirian dalam berdakwah. Sebagai contoh, Nabi Yahya alaihissalam tetap menyampaikan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Raja Herodes yang ingin menikahi anak tirinya, Herodia. Nabi Yahya alaihissalam tidak menghiraukan ancaman raja demi untuk menegakkan kebenaran dan melawan kebatilan. Bersama Nabi Zakaria, ayahnya, Nabi Yahya alaihissalam berdakwah menyebarkan agama tauhid kepada umatnya sehingga mereka terpelihara. Baik anak-anakku yang salih dan salihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Maryam ayat 12 sampai 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya. Yang artinya, wahai Yahya, ambillah atau pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepadanya Yahya selagi dia masih kanak-kanak, dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa. Quran surat Maryam ayat 12 sampai 13. Baik anak-anakku yang salih dan salihah, berdasarkan kisah Nabi Yahya alaihissalam di atas, kita dapat mengambil suri teladan, yaitu kita harus memiliki sikap yang tegas untuk mengatakan yang benar itu adalah benar dan yang salah tetaplah salah. Seperti penolakan Nabi Yahya alaihissalam terhadap rencana pernikahan Raja Herodes dengan putri tirinya yang bernama Herodia. Ucapan dan perbuatan Nabi Yahya alaihissalam selalu diikuti karena beliau menjadi panutan atau suri teladan masyarakat saat itu. Selain itu, sikap hormat Yahya kepada orang tua dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi teladan bagi siapapun juga. Apalagi ayah beliau Nabi Zakaria alaihissalam merupakan sosok yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, walaupun kita hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, tetapi perilaku Nabi Yahya alaihissalam dapat kita jadikan teladan, seperti hormat kepada orang tua, pemberani, dan teguh pendirian. Baik anak-anakku yang salih dan salihah, selanjutnya kisah keteladanan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam diutus kepada Bani Israel
untuk mengajarkan tentang keesaan Tuhan dan menyelamatkan mereka dari kesesatan. Nabi Isa alaihissalam merupakan salah satu dari Rasul Ulul Azmi. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan pada tahun 622 sebelum Hijriah atau sebelum tahun Masehi. Dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam disebut Isa bin Maryam atau Isa Al-Masih. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 29 Masehi dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel di Palestina. Namanya disebutkan sebanyak 25 kali di dalam Al-Quran. Sebagai bukti kenabiannya, Nabi Isa memiliki mukjizat seperti bisa berbicara sewaktu masih bayi dalam pangkuan ibundanya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau menghidupkan burung yang terbuat dari tanah liat, menyembuhkan orang yang terkena lepra, menyembuhkan orang buta atau tunanetra. Baik anak-anakku yang salih dan salihah, Nabi Isa alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kitab suci Injil. Dalam menyampaikan ajaran tauhid, beliau mendapat penolakan Bani Israel tetapi tetap gigih menyampaikannya. Seperti telah dijelaskan sebelumnya di atas, bahwa Nabi Isa alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diceritakan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 110. Intinya yaitu, yang pertama, dapat berbicara dengan manusia ketika masih bayi atau masih dalam buayan. Yang kedua, dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Yang ketiga, dapat menyembuhkan orang yang berpenyakit lepra dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku yang salih dan salihah, sementara itu sebelum diangkat ke langit, Nabi Isa alaihissalam menyampaikan kabar kepada para pengikutnya bahwa akan datang seorang nabi dan rasul bernama Ahmad. Nabi dan Rasul yang dimaksud Nabi Isa alaihissalam ialah penutup dari seluruh Nabi dan Rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahmad sesungguhnya nama lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ajarannya akan melengkapi seluruh ajaran Nabi dan Rasul sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat As-Saff ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, yang artinya, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Quran Surat As-Saff ayat 6. Baik anak-anakku yang salih dan salihah, berdasarkan kisah Nabi Isa alaihissalam di atas, marilah kita ambil hikmah dan suri teladan. Yang pertama, kita harus menjaga kehormatan diri, kehormatan orang tua dan keluarga, seperti yang dicontohkan Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, kita harus berani berkata yang benar. Yang ketiga, kita harus meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah seorang Rasul. Yang keempat, kita meyakini bahwa Nabi Isa diberi wahyu berupa kitab suci Injil.
Yang kelima, kita harus menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Suci. Yang keenam, kita yakin bahwa orang yang takwa pasti dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Nabi Isa alaihissalam yang dikejar-kejar pasukan Romawi untuk disalib, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya. Baik anak-anakku yang salih dan salihah, selanjutnya kisah keteladanan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi menceritakan 7 orang pemuda dan seekor anjing yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 309 tahun. Kisah Ashabul Kahfi dapat kita temui dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang artinya, kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Quran surat Al-Kahfi ayat 13. Baik anak-anakku yang salih dan salihah, Ashabul Kahfi merupakan kisah perjuangan 7 orang pemuda yang menyelamatkan keyakinannya kepada Allah yang Maha Esa. Mereka hidup di negeri Syam yang dikuasai bangsa Romawi. Saat itu Syam diperintah oleh gubernur Romawi yang amat kejam, Dakianus namanya. Dakianus ialah seorang penyembah berhala yang amat fanatik. Ia menyebar mata-mata ke seluruh negeri Syam untuk mengetahui orang-orang yang tidak menyembah berhala. Jika orang suruhan Dakianus menemukan anggota masyarakat yang tidak menyembah berhala seperti yang dilakukan Dakianus, mereka akan dibawa ke hadapan Dakianus. Ashabul Kahfi adalah sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Mereka teguh di atas keyakinan yang benar, meskipun bertentangan dengan mayoritas masyarakat ketika itu. Ashabul Kahfi mengambil keputusan untuk menghindari kejaran Dakianus dengan cara bersembunyi di gua. Baik anak-anakku yang salih dan salihah, demi menyelamatkan akidah dan keyakinan mereka, sebelumnya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Yang artinya, ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Quran surat Al-Kahfi ayat 10. Baik anak-anakku yang salih dan salihah, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa mereka dan memudahkan urusan mereka. Mereka berlindung di dalam sebuah gua yang cukup luas sehingga mereka bisa tinggal dengan nyaman di dalamnya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menidurkan mereka di dalam gua tersebut selama 309 tahun sehingga mereka tak dapat dibangunkan oleh suara apapun. Ashabul Kahfi tidur di dalam gua mendapat perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinar matahari tidak masuk ke dalam gua sehingga tidak langsung mengenai tubuh mereka. Akibatnya tubuh mereka tidak rusak. Dengan demikian mereka pun tidak merasa kepanasan dengan sengatan sinar matahari. Baik anak-anakku yang salih dan salihah, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang yang melihat Ashabul Kahfi mengira bahwa mereka dalam keadaan terbangun. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan Ashabul Kahfi, salah satu dari mereka pergi ke kota dengan membawa uang untuk membeli makanan. Apa yang didapati salah seorang Ashabul Kahfi tersebut? Ternyata ia mendapati negeri, yaitu negeri Dakyanus, sudah berubah. Penduduk dan pemerintah pun telah berganti. Penduduk tidak mengenali mereka, juga tidak seorang pun yang dia kenal dari penduduk negeri tersebut. Baik anak-anakku yang salih dan salihah, demikianlah kisah Ashabul Kahfi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jujur dengan keimanannya tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala balas keimanan dan kejujuran mereka dengan menyelamatkan dan memuliakan mereka dengan menjadikan mereka sebagai teladan bagi orang-orang yang beriman hingga akhir zaman. Oleh sebab itu, sebagai anak muslim kita harus memiliki sikap teguh pendirian terhadap keyakinan yang benar, seperti yang dicontohkan Ashabul Kahfi yang berusaha untuk menyelamatkan akidahnya atau keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin bahwa orang yang beriman dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu diperlihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melindungi Ashabul Kahfi tersebut. Oke, cukup sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita telah pelajari bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di-subscribe ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.